Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama-nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Fahri Dwi Aulia, nomor BP 2010-833007. Yang kedua ada Divina Amelia Syafitri, nomor BP 2010-832027. Yang ketiga ada Melanie Deswita Tanjung, nomor BP 2010-832029. Dan ada Ziva Indah Pratiwi, nomor BP 1910-832037. Kelompok kami akan membahas materi bab 2 yang berjudul Negara Kota dalam Pemikiran Plato dan Aristoteles dari buku Pemikiran Politik Barat karya Ahmad Suhelmi. Negara kota. Negara adalah masyarakat dan masyarakat adalah negara. Negara Yunani klasik memiliki banyak perbedaan dengan negara modern saat ini, seperti luas wilayah, struktur sosial, jumlah penduduk yang relatif kecil, maupun lembaga politiknya. Karena lingkungan yang relatif kecil memungkinkan masyarakat saling mengenal dan memahami, maupun komunikasi politik juga dengan mudah dilakukan. Kebiasaan masyarakat Yunani kuno adalah membicarakan persoalan hidup seperti masalah politik dan negara, karena pada saat itu sering terjadi pertukaran dari monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dan dari tirani ke demokrasi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Athena yang merupakan ibu kota Yunani menjadi kota perdagangan dan memiliki armada laut yang kuat. Pada masa Perikles, Athena berkembang menjadi negara demokrasi. Meskipun negara demokrasi, perbudakannya dianggap sebagai hal yang wajar karena merupakan kenyataan sosial. Menurut Aristoteles, perbudakan adalah bagian dari hukum alam. Athena mencapai puncak kejayaan pada masa Perikles dan berhasil membangun sistem pemerintahan demokrasi yang disebut Athenian Demokratia. Kriteria demokrasi menurut pandangan Perikles adalah yang pertama, pemerintah oleh rakyat dengan partisipasi rakyat. Yang kedua, kesamaan dalam hukum. Yang ketiga, pluralisme, penghargaan atas semua bakat dan pandangan. Yang keempat, penghargaan terhadap pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi kepribadian individual. Masa kejayaan Athena berakhir pada tahun 431 sampai 404 karena perang Peloponnesia yang diserang oleh tentara Sparta dan menjadikan masyarakat Athena sebagai budak. Sparta adalah negara dengan aristokrasi militer yang kuat dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, itu menjadikan Athena bangkit dari kekalahannya dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat kenegaraan yang dipelopori oleh kaum sofis yang diakui sebagai perintis gerakan pendidikan zaman Yunani kuno. Namun, pada tahun 469 sebelum Masehi, lahirlah filsuf terkemuka yang bernama Sokrates, yang dapat berpikir kritis dan tidak mudah terpercaya kepada kebenaran tanpa melakukan penyelidikan. Sokrates mendapat tantangan dari kaum sofis dan penguasa negaranya. Ia tidak sependapat dengan kaum sofis tentang tidak adanya kriteria nilai baik dan buruk. Menurutnya, kaum sofis memiliki pragmatisme yang akut dan menarik keuntungan dari pengajaran mereka, dan mengutamakan kepentingan praktis daripada teori dan mengabaikan metafisika dan filsafat. Akibat pendapatnya, Sokrates yang dianggap sesat dan menyesat. B. Pemikiran Plato dan Aristoteles tentang negara. 1. Pemikiran Plato. Plato merupakan murid setia Sokrates yang mewarisi tradisi keilmuan dan filsafat. Melalui Plato, pemikiran Sokrates dilestarikan. Karya Plato yang berbentuk tulisan. 1. Dialog atau dialog. 2. Republik atau republik. 3. Statesman atau negarawan. 4. Apologia atau pembebasan. Plato menilai negara yang mengabaikan prinsip kebijakan jauh dari negara yang didambakan oleh masyarakat. Negara ideal Plato didasarkan prinsip karangan atas kepemilikan pribadi baik dalam bentuk uang, harta, keluarga, anak, dan istri. Kepemilikan pribadi menurut Plato akan menjadi kecemburuan dan kesenjangan sosial
dan menjadi setiap orang berusaha memupuk kekayaan dan memiliki pribadi tanpa batas. Yang kedua, pemikiran Aristoteles. Aristoteles yang merupakan murid Plato. Akan tetapi, pemikiran Aristoteles merupakan pemberontakan terhadap gagasan Plato. Ia melahirkan karya besar di dalam pemikiran ketatanegaraan. Ia membahas konsep dasar kekuasaan politik, keadilan dan kedaulatan, penguasa yang ideal, sumber perubahan konstitusi, dan analisa sebab instabilitas negara. Menurutnya, negara tidak bisa dipisahkan dengan watak manusia yang dimana ia sebagai makhluk hidup yang berpolitik. Di sisi lain, ia mendefinisikan negara sebagai organisme hidup. Negara tumbuh dan berkembang serta hancur dan tenggelam dalam sejarah. Negara terbentuk karena adanya manusia yang saling membutuhkan. Negara merupakan lembaga politik yang paling berdaulat. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai kebahagiaan. Menurut Aristoteles, kegagalan sebuah negara berkaitan dengan bentuk negara dan lembaga pelaksana tujuan dibentuknya negara. Beberapa kriteria dalam melihat bentuk negara: yang pertama, berapa jumlah orang yang memegang kekuasaan; yang kedua, apa tujuan dibentuknya negara. Aristoteles membagi negara menjadi monarki, yaitu kekuasaan dipegang satu orang dan bertujuan untuk kebaikan. Bentuk menyimpang dari monarki adalah tirani, yaitu kekuasaan di tangan satu orang untuk kepentingan pribadi. Jika negara dikuasai oleh penguasa yang bertujuan baik, maka bentuk negara tersebut adalah aristoraksi. Penyimpangannya adalah oligarki, di mana kekuasaan dikuasai beberapa orang bukan untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Sedangkan jika kekuasaan terletak pada banyak orang bertujuan untuk kepentingan bersama, maka bentuk negara tersebut adalah demokrasi. Demokrasi memiliki konotasi negatif sehingga Aristoteles tidak menyebutnya sebagai bentuk negara yang ideal. Aristoteles membenarkan adanya hak milik individu karena memberikan tanggung jawab bagi seseorang untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial dan juga memungkinkan orang untuk memikirkan persoalan negara. Kesimpulan, pemikiran Aristoteles mengenai negara muncul karena ia sepakat dengan pemikiran Plato yang mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya melalui negara. Negara dianggap sebagai suatu institusi moral yang berupaya mesejahterakan rakyatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.